Halo pemirsa, Sido Malam hadir dan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya, Angelika Devaga. Inilah Sindo Malam selengkapnya. Kita awal informasi malam hari ini, sebuah helikopter milik TNI Angkatan Darat mendarat darurat di area persawahan di Desa Kadengan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Helikopter yang mengangkut 10 orang tersebut diduga mengalami kerusakan pada bagian mesin. Warga beramai-ramai mendatangi lokasi pendaratan darurat sebuah helikopter angkut milik TNI Angkatan Darat di sebuah lahan persawahan di Dukuh Tindik, Desa Kandengan, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Helikopter yang mengangkut 10 orang ini diduga mengalami kerusakan pada mesin. Beruntung tidak ada korban dalam insiden tersebut dan seluruh penumpang dalam kondisi selamat. Salah satu saksi mata mengatakan, sebelum mendarat darurat, helikopter sempat terbang rendah. Pesawat ini kok dari sana kok dengarannya nggak keras, terus landingnya kok gini turun. Begitu dari rumah saya itu. Jam berapa Pak itu mungkin? Jam 7-an. Itu berarti heli sempat terbang rendah Pak ya? Ya, terbang rendah dari sana, dari arah timur. Diketahui helikopter terbang dari Surabaya menuju Semarang. Sementara kondisi helikopter masih dalam pengecekan oleh awak pesawat angkut personel militer. Inilah detik-detik rekaman warga. Saat pohon besar tumbang, terlihat kepanikan warga yang sedang berteduh. Langsung memindahkan kendaraannya. Pohon tersebut tumbang setelah hujan lebat disertai angin kencang melanda kota Palembang, Sumatera Selatan. Pohon yang tumbang juga menimpa ruko dan rumah hingga menghancurkan bagian atap. Bahkan tumbangnya pohon tersebut merusak tempat pedagang kaki lima. Selain itu, dampak akibat pohon tumbang menutup akses jalan menuju pemukiman warga. Karena angin kencang tadi barusan dan memang hujan dan anginnya cukup kencang. Jadi ini pohonnya cukup besar dan kami saat ini sedang berusaha untuk komunikasi dengan dinas perkebunan dan saat ini sudah petugas sedang di jalan. Dan akan ada pohon lain juga? Siap, karena juga sore ini kebetulan ada 2 kejadian di lokasi yang berdekatan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas PRKP Kota Palembang mengerahkan kendaraan khusus dan mesin potong mengevakuasi pohon tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainis melaporkan. Kebakaran yang melanda pabrik pakan ternak di Bekasi, Jawa Barat yang menewaskan 9 korban berhasil dipadamkan. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api selama lebih dari 25 jam. Kebakaran di pabrik PT Jati Perkasa Nusantara di Jalan Kaliabang Tengah, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat berhasil dipadamkan pagi tadi sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Petugas damkar mengerahkan 8 unit mobil pemadam untuk proses pendinginan serta tetap bersiaga guna mengantisipasi terjadi ledakan kembali. Akibat peristiwa ini, 9 orang tewas dan 3 orang mengalami luka bakar. Sementara 1 petugas pemadam sesak nafas akibat terlalu banyak menghirup asap. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan oleh ledakan dari salah satu tangki minyak bahan baku pakan ternak milik PT Jati Perkasa Nusantara. Belum dapat informasi. Katanya sih baru dengar informasi dari dalam ada mesin yang meledak aja sih. Sekarang yang terupdate berapa Pak? Kita baru tadi koordinasi dengan BPPD, dengan Basarnas, informasi yang masih dicari ada 9. Tapi belum pasti juga Mas, itu Mas, belum pasti. Pak, kemungkinan korban akan bertambah? Belum dipastikan, tapi menurut informasi yang dari pihak informasi kantor yang kita dapat itu 9. 9 yang belum ditemukan? Sudah ditemukan, 9. Tapi masih bentuknya belum utuh ya, karena pengaruh mungkin ada yang kena ledakan ya. Atau mungkin juga masih korban kebakaran itu mungkin kita kurang tahu juga pastinya. Kemarin itu penyebab sulitnya memadamkan api itu karena apa aja sih faktor-faktor?
Satu faktor karena udah besar, kedua juga medannya ya, bahan-bahannya juga yang begitu ada kimia juga di dalam, sehingga api itu membesar. Kita juga perlu tadi kan semua tim dikerahkan semua untuk pemadaman kemarin itu. Gitu. Terus lanjut apa lagi? Berarti sekarang lagi proses penyelidikan? Ya, dari pihak kita, dari tim pemadaman dan penyelamatan siap siaga untuk pencegahan timbulnya api kembali, preventif kita. Api mati total? Sudah dibakar. Jam berapa, Pak? Saya kurang tahu pasti ya, kalau masalah sih malam udah padam itu. Rumah Sakit Polri Kramat Jati menerima 11 kantong jenazah dan 1 unit kotak yang berisi body part. Meskipun jumlah korban yang sudah dilaporkan hilang oleh keluarga berjumlah 9 orang, namun hingga kini jenazah belum teridentifikasi. Kondisi seluruh jenazah saat ini sudah tidak bisa teridentifikasi secara visual. Dengan kondisi korban tersebut, metode paling tepat yang akan dilakukan adalah dengan pemeriksaan DNA. RS Polri pun mengimbau kepada keluarga yang ingin memberikan informasi terkait data orang hilang untuk melapor ke pos antemortem DVI RS Polri. Luas sekitar 4 hektar. Telah menerima 11 kantong jenazah dan 1 buah wadah kotak yang berisi body part. Jumlah korban yang dilaporkan hilang oleh keluarganya sebanyak 9 orang. Dengan kondisi korban yang terbakar, pemeriksaan DNA merupakan metode yang kemungkinan menjadi pilihan utama untuk mengungkap identitas para korban, di mana sampel DNA yang terkumpul sebanyak 23 buah sampel DNA postmortem yang kita ambil dari 11 kantong jenazah dan 1 buah wadah kotak berisi body part. Kemudian kita ambil juga 12 sampel DNA pembanding antemortem dari 9 keluarga yang melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Satgas Khusus Judi Online Barreskrim Polri berhasil mengungkap kasus judi online jaringan internasional. Sebanyak 300 kasus judol diungkap dan 370 tersangka ditangkap. Satgas Khusus Judi Online Barreskrim Polri mengungkap kasus judi online jaringan internasional yang dikendalikan oleh warga negara Cina dengan melibatkan 85.000 orang dari Indonesia. Dalam ungkapan ini, sejumlah orang ditetapkan sebagai tersangka. 2 orang diantaranya masuk dalam daftar pencarian orang, yang salah satunya merupakan manajer perusahaan gerbong transaksi. Barang bukti yang disita dalam praktek judi online asal China ini lebih dari 70 miliar rupiah. Sementara para tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. 8278 merupakan situs judi online berskala internasional yang jaringannya dikendalikan oleh warga negara Cina dan memiliki jumlah pemain lebih dari 85.000 orang di Indonesia dengan server yang berlokasi di luar negeri. Adapun situs slot 82/78 ini dipromosikan melalui berbagai situs. Tersangka HEJ bertindak sebagai pembuat perusahaan yang digunakan untuk deposit atau withdraw pemain, yaitu PT AJT dan PT MLT. Tersangka HAJ ini juga menjadi koordinator dalam mencari dan menunjuk orang sebagai direktur dan komisaris dari perusahaan penyedia jasa keuangan lainnya. Dalam hal ini untuk operasional situs slot 82/78 ini. Selanjutnya tersangka CAS, yaitu bertindak sebagai direktur PT OT, dan tersangka E sebagai komisaris PT OT, yang mana PT OT merupakan perusahaan jasa keuangan yang dibuat khusus untuk situs slot 82/78. Di samping itu, kami juga telah menetapkan 2 tersangka lainnya yang berstatus DPO, yaitu tersangka IJ sebagai manajer PT KIDT yang juga menjadi gerbang pembayaran dari transaksi judi online pada situs slot 82/78, dan juga tersangka DX ya, alias MA, seorang warga negara Cina yang berperan sebagai koordinator dan pemberi perintah kepada tersangka HAJ
untuk membuat perusahaan penyedia jasa keuangan untuk slot situs 82/78 di Indonesia. Keduanya masih dalam proses pencarian dan saat ini kami masih berupaya untuk melakukan penangkapan terhadap kedua DPO tersebut. Pemirsa, kantor Kementerian Komunikasi dan Digital digeledah polisi pada Jumat malam. Penggeledahan ini dilakukan usai tim penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap sejumlah pegawai Kemenkomdiki yang diduga membackingi situs judi online. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 14 tersangka, 11 diantaranya pegawai Kementerian Komdiki. Polisi menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital pada Jumat malam. Penggeledahan tersebut terkait pegawai Kemenkomdiki yang menjadi tersangka kasus penyalahgunaan wewenang situs judi online. Hasil dari penggeledahan yang berlangsung selama 1 jam itu, terlihat ada 1 kontainer box yang diduga berisi hasil sitaan judi online. Seorang tersangka juga terlihat keluar dari kantor Kemenkomdiki. Di sini aja ya. Sebelumnya, tim Jatanras Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Bekasi Kota juga melakukan penggeledahan lokasi markas judi online di kantor satelit Ruko Rose Garden 5 Kota Bekasi, Jawa Barat. Ruko berlantai 3 ini dijadikan tersangka sebagai markas situs judi online. Belasan perangkat komputer lengkap tertata rapi itu diduga difungsikan tersangka untuk pengoperasian situs judi online. Fokus hari ini kegiatan penggeledahan. Ya. Lebih terkait apa Pak? Penggeledahan terkait apa? Kita lokasi yang terkait di online ya. Tersangka berapa? Iya, nanti ya. Kalau tersangka. Jumlah tersangka. Iya. Kepolisian untuk melakukan jika diperlukan pengembangan penyidikan ke dalam, termasuk kalau memang harus masuk ke kantor kami di Komdigi. Bagi kami ini baik, sekali lagi sebagai upaya bersih-bersih agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan Presiden dengan baik. Tersangka kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015 hingga 2016, Thomas Lembong, diperiksa sekitar 10 jam oleh penyidik Kejaksaan Agung. Tom Lembong keluar dari gedung Kejagung pada pukul 8:30 malam digiring petugas ke mobil tahanan. Saat ditanya awak media terkait pertanyaan penyidik, Tom Lembong hanya tersenyum. Tom Lembong saat ini ditahan sementara di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Bapak mau bongkar kasus ini nggak sih Pak? Begini aja Pak. Dari siang nih Pak. Bapak dikit Pak. Selain Tom Lembong, Kejaksaan Agung juga memeriksa CS, Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Kasus ini bermula saat Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan pada tahun 2015-2016 memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk diolah menjadi gula kristal putih. Kejagung menyatakan ada kerugian negara sekitar 400 miliar rupiah dalam kasus tersebut. Sementara itu, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Siregar menegaskan pemeriksaan terhadap Tom Lembong terkait peranan dari kedua tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula pada tahun 2015-2016. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengungkapkan pemeriksaan Tom Lembong harus dijalankan untuk mengetahui secara detail pemberian izin impor gula kepada perusahaan swasta. Kejaksaan Agung menilai kasus dugaan korupsi impor gula diduga merugikan negara hingga 400 miliar rupiah. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi mendesak Kejagung mengembangkan isu maklar kasus di lingkungan Mahkamah Agung pasca ditangkapnya mantan pejabat Mahkamah Agung Zaruf Siregar.
Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarov Rikard ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung terkait pengaturan perkara Ronald Tanur. Zarov ditangkap bersama barang bukti berupa uang tunai 1 triliun rupiah dan 51 kg emas batangan. Diduga hasil dari maklar kasus di MA selama 10 tahun. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman berharap praktik kecurangan Zarov Rikard terungkap. Boyamin meminta Kejagung menelusuri pihak-pihak yang memberikan uang kepada Zarov. Boyamin menambahkan Kejagung juga harus mengawasi peninjauan kembali atau PK Mardani Maming yang kini tengah berjalan di MA. Menurut Boyamin, PK mantan Bupati Tanah Bumbu layak ditolak dan bila keputusan yang diberikan justru sebaliknya, maka keputusan itu patut dipertanyakan. Indonesia tak lain dan tak bukan hanya persoalan keadilan di bangsa Indonesia ini. Itu yang karena kekuasaannya, kewenangannya sebagai bupati diduga menerima dari pengusaha. Nah, dari sisi itu mestinya layak ditolak kalau saya. Kalau memang nantinya dikabulkan juga, ini patutnya apa? Iya, tetap apakah ini ada kaitannya dengan yang sekarang diungkap Kejaksaan Agung? Kesanalah kita berharap Kejaksaan Agung untuk menelusuri apakah ada benang merahnya kalau nanti misalnya dikabulkan, begitu kan? Karena ini menurut saya versinya kontroversial kalau memang dikabulkan. Gitu. Jadi ya kita dorong Kejaksaan Agung untuk melacak apakah ada alirannya, ada benang merahnya, ada dugaan-dugaannya itu. Presiden Prabowo Subianto serukan para menteri untuk tidak terlalu sering melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Malam.